Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya Luna Maya, Reno Barak, dan Syahrini itu sudah juga membuat netizen baper secara paripurna. Setidaknya peristiwa mereka bertiga ini menyadarkan beberapa orang bahwa pacaran lama nggak jamin bahwa dia bakalan jadi jodoh kamu. Nah makanya mulai sekarang yang punya pacar, putusin pacarnya karena siapa tahu dia jodoh orang. Kamu nggak pengen kan nantinya dapat predikat jagain jodoh orang. Sekarang yang bikin netizen baper secara paripurna juga itu kisah cintanya Dinda, Ray, dan Rizky. Mungkin yang belum paham kisahnya, jadi Rizky ini ditenggarai deket dengan Dinda dan sepertinya ada hubungan spesial di antara mereka. Sweet moment di antara mereka berdua itu sudah banyak bertebaran di media sosial. Tapi pada akhirnya dengan kecepatan cahaya ternyata Dinda menikah dengan Ray. Nah inilah yang akhirnya membuat para netizen Indonesia auto baper dan bahkan keluarlah kata-kata bijak. Misalnya, jodoh itu bukan seberapa lama kamu dengannya, tapi seberapa yakin kamu kepadanya. Asik. Atau ada juga nih yang ngutip sebuah puisi. Kita adalah sepasang yang ditakdirkan untuk saling mengucap bahagia, bukan untuk bahagia bersama. Ini sih bacanya aja hati udah hancur ya. Kehancuran hati para netizen itu semakin bertambah-tambah saat Rizky ngupload fotonya dengan sang pengantin yaitu Dinda dan Ray. Dan kemudian di kalimat pertama itu dia kasih caption, ya beginilah hidup, kalau nggak bersanding di pelaminan ya jadi tamu undangan. Tapi teman-teman ketahuilah bahwasannya dua kisah cinta yang tadi itu tidak seberapa dibandingkan kisah cintanya Salman Al Farisi, Abu Darda, dan seorang wanita Ansor. Lebih dramatik, lebih mengiris hati. Mungkin kalau dulu ada media sosial, maka kisah ini akan menjadi trending topik dunia di semua platform media sosial. Kalau disebut nama Salman Al Farisi, yang kita ingat adalah beliau adalah orang yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit pada saat perang Ahzab. Jadi yang terkenal bukan kisah cintanya. Kala itu Rasulullah SAW, jika beliau membutuhkan strategi perang, beliau itu bermusyawarah dengan para sahabat. Ini baiknya seperti apa? Bagaimana agar kita memenangi peperangan ini, agar kita bisa defend gitu ya. Karena perang Ahzab ini termasuk peperangan yang defensif ya, bukan ofensif. Penggalian paritnya itu dengan panjang parit sekitar 5,5 km dan lebarnya 4,6 meter dan kedalaman lebih dari 3 meter. Jadi saat itu Daulah benar-benar dalam posisi yang genting. Jadi parit itu fungsinya adalah menahan musuh agar tidak masuk ke kota Madinah dan menyerang kota Madinah. Lebar parit sepanjang 4,6 meter itu juga difungsikan agar pasukan berkuda, pasukan kudanya nggak bisa ngelompat ketika melewati parit itu. Makanya panjangnya dibuat 4,6 meter. Jadi otomatis mereka sulit sekali untuk menembus kota Madinah. Dari ide Salman Al Farisi inilah kemudian kaum muslimin meraih yang namanya kemenangan. Oke deh, langsung saja kita ke cerita intinya karena kemarin juga ada yang sangat penasaran gitu ya. Bagaimana sih kisahnya Salman Al Farisi sih yang bakalan bikin orang auto baper gitu. Jadi pada suatu waktu beliau Salman Al Farisi ini ingin menggenapkan separuh agamanya yaitu dengan menikah. Dan beliau memang selama ini diam-diam menyukai seorang wanita gitu. Dan di Madinah beliau itu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Jadi beliau ini Salman Al Farisi ini pengen Abu Darda mewakili dirinya untuk melamarkan gadis pujaan hati yang beliau sukai. Ini rencana baik, jadi Abu Darda juga beliau setuju dan beliau mau untuk menjadi juru bicara atau mak comblangnya dari Salman Al Farisi. Ini laki-laki keren sih, jadi suka sama seorang gadis, tidak kemudian diajak pacaran tapi langsung diajak nikah gitu. Tapi sebelumnya ingat sudah tahu kesolehan wanita ini gitu. Nah, datanglah mereka berdua ke rumah sang wanita itu. Sampai di sana Abu Darda memperkenalkan diri. Saya adalah Abu Darda dan ini adalah saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam karena dalam sejarahnya Salman Al Farisi ini sebenarnya perjalanan beliau mencari agama
Islam itu cukup panjang dan berat dan juga unik. Mungkin lain waktu kita cerita tentang ini ya. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ahlul bait atau keluarganya. Itu yang disampaikan Abu Darda kepada keluarga sang wanita. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya, saya datang mewakili saudara saya Salman untuk melamar putri Anda. Jadi posisinya Abu Darda itu mewakili Salman Al-Farisi melamar seorang wanita Ansor tadi. Mendengar hal ini, orang tua dari wanita Ansor ini merasa bahagia. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat. Inilah juga bijaksananya orang tua dari wanita Ansor ini ya. Jadi beliau tidak serta-merta langsung menerima gitu. Jadi beliau meminta izin kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi untuk menanyakan bagaimana pendapat putrinya. Khawatir putrinya itu sudah punya laki-laki yang disukainya. Ini keren banget sih. Orang tuanya menyampaikan apa pendapat putrinya. Pendapat putrinya adalah, maaf atas keterus-terangan kami, putri kami menolak lamaran Salman. Tapi ternyata kalimatnya nggak cukup sampai di situ. Namun, karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman. Ini kira-kira kalau kita ada di posisi Salman Al-Farisi gimana? Atau kita berada di posisi Abu Darda gimana? Aku kan yang nemenin kamu melamar gadis ini, tapi kenapa aku yang diterima? Saya jadi Salman Al-Farisi, pada saat sampai di kalimat ini saya akan pura-pura jadi patung. Ini kondisi yang membuat nggak nyaman banget gitu ya, apalagi mereka sahabatan. Ini terkategori ditikung nggak sih? Tapi peristiwa ini keren gitu loh, karena wanita Ansor ini beliau juga menyampaikan, beliau jujur gitu, keren banget gitu ya. Mungkin kalau kita berada di posisi wanita ini kan, loh kok nggak mikirin sih perasaan Salman gimana? Tapi inget yang namanya pernikahan itu kan kita maunya seumur hidup gitu, jadi sebaiknya kita habiskan waktu itu dengan orang yang kita cintai gitu. Kita harus jujur, kita nggak mencintai laki-laki yang ini, tapi kita mencintai temennya. Dan kebahagiaan kita dong yang nentuin. Apalagi yang datang dua-duanya itu laki-laki yang sama-sama soleh semua. Jadi terserah beliau wanita Ansor ini mau pilih yang mana. Orang sama-sama soleh ya. Ini seperti cinta segitiga ya. Kira-kira kalau dikasih judul filmnya judulnya apa ya? Aku melamar kamu, kamu melamar dia. Tapi hal yang luar biasa juga ditunjukkan oleh beliau Salman Al-Farisi. Beliau katakan bahwasanya beliau bahkan mendukung pernikahan antara Abu Darda dan wanita Ansor tadi. Salman Al-Farisi mengatakan, semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan semua kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian. Kejadian yang sangat-sangat langka. Silakan bandingkan bagaimana perasaan beliau Salman Al-Farisi dan Rizky Bilar. Lebih bikin baper yang mana? Mungkin kalau kita memposisikan sebagai beliau ya Salman Al-Farisi, ya mungkin beliau sedihnya nggak akan lama, soalnya kan nggak punya kenangan, beliau kan nggak pacaran gitu, terus nggak ada foto bareng, hapus semua foto di media sosial, nggak perlu ngeblokir nomor telepon. Tapi kalau berpacaran udah bertahun-tahun, yang saya dapat itu kisahnya cukup sampai di situ saja. Jadi beliau ini akhirnya mau menjadi saksi pernikahan mereka dan saja gitu. Saya padahal penasaran gitu ya. Terus pernikahannya seperti apa gitu saja. Jadi tidak diceritakan detailnya bagaimana mereka melangsungkan pernikahan. Kemudian tidak didetailkan juga nama dari wanita Ansor yang dilamar oleh Salman Al-Farisi itu siapa gitu. Dan saya coba cari siapa sih nama istrinya Abu Darda. Jadi Abu Darda ini memiliki 2 istri. Jadi istri yang pertama itu dikenal dengan nama Khairah binti Hadrat. Kemungkinan besar jika beliau tadi sampai melangsungkan pernikahan, mungkin inilah wanita yang kemudian juga dicintai oleh beliau Salman Al-Farisi. Khairah binti Hadrat ini atau juga dikenal sebagai Ummu Darda Kubro. Setelah Khairah binti Hadrat ini meninggal, beliau menikah lagi
dengan beliau ini dikenal dengan Ummu Darda Sughra. Jadi yang pertama itu Ummu Darda Kubro, yang kedua dikenal dengan Ummu Darda Sugro. Ini kayak kiamat ya, kiamat kubro, kiamat sugro nggak sih? Dan mungkin beda lagi ya bagi yang berpacaran lama terus pada akhirnya pacarnya nikahnya sama orang lain kayak gitu. Itu dibilangnya the second lead atau yang jagain jodoh orang. Dan ini ada orang yang berpengalaman bagaimana dia pacaran lama tapi nggak nikah gitu. Ini ada satu percakapan bagus gitu ya yang nyinggung orang yang pacaran lama. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah mau jagain jodoh orang dengan berlama-lama pacaran ataupun berlama-lama tunangan. Jadi sebaiknya jika sudah siap dan sudah matang, sudah kenal semuanya, segera nikahi untuk memastikan dia itu jodoh kamu, bukan jodoh orang lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.